Selamat datang di Bedah Buku Arsitektur Peradaban. Kita akan tilik karya agung ini tentang transformasi manusia, ya. Pernah nggak sih Anda bayangkan kalau misalnya Anda dikasih sebuah kanvas kosong gitu ya, Oke. terus Anda diberi tugas untuk membangun ulang sebuah peradaban besar, benar-benar dari titik nol. Dari mana Anda bakal mulainya? Wah, ini pertanyaan jebakan kayaknya. Kan biasanya insting kita tuh langsung, oh kita bikin rancangan undang-undang yang ketat. Atau bangun fondasi ekonomi dulu. Atau militer, pasti banyak yang mikir pengamanan wilayah dulu kan? Nah iya, militer. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membedah sebuah cetak biru yang sangat fundamental, dan jawaban dari pertanyaan tadi itu mungkin bakal membongkar habis semua asumsi modern kita, terutama soal kepemimpinan dan ngebangun masyarakat. Insting alami manusia tuh emang gitu sih. Kalau dihadapkan pada krisis atau ya dorongan pengen bikin sesuatu yang masif. Pengennya instan. Betul, selalu larinya ke struktur fisik atau regulasi yang langsung mengikat. Kita tuh pengen hasil yang kelihatan saat itu juga. Tapi, nah ini yang menarik, sumber materi kita hari ini nawarin paradigma yang justru sangat bertolak belakang. Ini metodologi yang udah diuji sama salah satu transformasi sejarah paling radikal. Oke, mari kita buka aja dokumen utamanya. Hari ini kita membedah tulisan yang sangat memikat, judulnya Arsitektur Peradaban, Napaktilas Transformasi Manusia dalam 114 Tahap Wahyu. Ditulis Februari 2026 ya? Bener, oleh Kyufatan Mubina. Dan saya tuh harus banget menyoroti profil penulisnya. Ini unik banget. Kenapa tuh? Beliau ini akademisi, sosiolog, desainer profesional, dan ini yang bikin terasa membumi banget, beliau ini pesepeda aktif dari Garut. Oh, anak goes ya? Iya, anak goes lokal. Latar belakang yang beragam ini kayaknya yang bikin analisis beliau tuh nggak kaku, nggak kayak buku teks sejarah biasa. Biasa kita lihat, Tapi pakai pendekatan tartib nuzul, urutan kronologis turunnya wahyu. sesuai sejarah aslinya ya. Tepat, jadi merespon kejadian nyata selama 23 tahun. Dengan kronologi ini, teksnya itu berubah. Bukan sekedar dokumen religius, tapi jadi semacam manual transformasi sosial. Dan sangat logis. Sangat logis. Dan ini sangat bisa diaplikasikan oleh Anda, para pendengar. Entah Anda lagi bangun startup, memimpin tim, atau mungkin lagi menata ulang hidup Anda sendiri yang lagi berantakan. Nah, itu misi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita mau mengekstrak cetak biru dari 114 tahap itu. Gimana sih cara menyembuhkan luka masyarakat yang udah hancur, terus dibangun jadi struktur peradaban dunia cuma dalam 23 tahun? Cuma 23 tahun loh itu. Relatif sangat singkat loh. Singkat banget, mari kita bedah fase 1. Penulis nyebut ini titik nol, fase luka dan harapan. Dan fokus utamanya ternyata adalah menghancurkan ego. Menghancurkan ego. Coba kita bayangkan momen awalnya di Gua Hira. Di tengah masyarakat jahiliyah yang penuh penindasan, perbudakan, bangga-banggaan status. Wahyu pertamanya bukan hukum pidana. Bukan. Wahyu pertamanya justru instruksi Iqra, bacalah. Sebuah literasi spiritual. Saya pas baca ini mikir, bukannya ini kontraproduktif ya? Kalau mau bangun peradaban dari nol, bukannya kita butuh pemimpin yang egonya kuat dan dominan? Justru disitulah jeniusnya. Kalau kita lihat dari arsitektur peradaban ini, ego yang nggak terkendali itu ancaman paling besar. Surat pertama ini kan namanya Al-Alaq ya? Segumpal darah. Betul. Sesuatu yang nempel dan bergantung. Kenapa namanya itu? Karena sebelum manusia dikasih akses ke ilmu pengetahuan, yang biasanya bikin orang jadi merasa superior, yaitu mengingatkan, hei, asal-usul kamu tuh rentan loh, lemah, bergantung sepenuhnya sama pencipta. Peradaban sehebat apapun bakal runtuh dari dalam kalau fondasinya arogansi. Pasti. Jadi titik nol peradaban itu bukan ngumpulin kekuatan, tapi menyadari kelemahan diri. Gila, fondasi yang sangat psikologis. Nah, setelah literasi spiritual pertama itu, tugas mengubah masyarakat ini pasti kerasa menakutkan banget ya. Di sini dokumennya ngebahas konsep yang relevan banget buat kita sekarang. Penulis menyebutnya manajemen selimut. Oh, ini dari surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Iya, analogi selimut ini keren banget. Al-Muzammil itu kan orang yang berselimut. Penulis menganalogikan ini sebagai masa pelatihan intensif internal. Pemimpin disuruh bangun malam, memperkuat spiritualitas dan ketahanan mental pas orang lain pada tidur. Tapi kan nggak bisa di kamar terus. Nah itu dia. Makanya keseimbangan itu kunci. Habis mentalnya kuat di kesunyian, lewat Al-Muzammil, cetak biru ini langsung narik pelatuknya di Al-Mudaththir. Ini panggilan mobilisasi.
Buang selimutmu. Betul, buang selimutmu, hadapi dunia nyata. Transisi dari refleksi privat ke aksi publik. Ini nunjukin kelincahan yang harus dimiliki agen perubahan. Anda nggak bisa selamanya ngumpet di zona nyaman ngerencanain sesuatu. Ide Anda harus diuji di lapangan. Dan pas diuji di lapangan, tentu aja responsnya penolakan keras. Nah, ada satu fakta mind-blowing dari teks soal surah Al-Lahab. Penulis nyebut ini mukjizat eksplisit. Ini strategi yang sangat berisiko sebenarnya. Banget, Abu Lahab kan masih hidup sehat walafiat pas surat ini turun. Dan surat ini secara publik memvonis dia bakal masuk neraka. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, dimensi sosiologisnya tuh brilian. Ini taruhan sejarah. Mau menghancurkan gerakan ini, dia cukup pura-pura aja masuk Islam. Bener juga ya. Kan kalau dia pura-pura dukung, klaim teks bahwa dia bakal mati sebagai penentang terbukti salah. Runtuh sudah kebenaran Al-Quran saat itu juga. Tapi ego dan kesombongannya bikin dia nolak keras sampai akhir hayatnya. Validasi sejarah yang luar biasa untuk para pengikut yang lagi tertindas. Wow. Oke, kita masuk ke fase 2 dan 3, Mekah tengah dan akhir. Tekanan makin gila, boikot, penyiksaan. Di titik keputusasaan ini, cetak birunya malah nurunin kisah sejarah. Salah satunya surah Yusuf. Penulis nyebut ini sebagai strategi ketangguhan emosional dan grief counseling. Konseling kesedihan untuk sang nabi. Karena ngadepin trauma kolektif itu nggak bisa pakai instruksi taktis doang. Dikasih cerita Yusuf yang dikhianati saudaranya sendiri, dibuang ke sumur, difitnah, dipenjara. Dan ini bukan sekedar dongeng ya, ini cermin proyektif buat mereka yang lagi hancur. Pesennya jelas, rencana besar butuh waktu inkubasi yang panjang. Buat pendengar yang mungkin lagi stuck karirnya, dikhianati rekan bisnis, cerita Yusuf ini pengingat soal resolusi. Yusuf keluar penjara bukan buat balas dendam, tapi jadi bendahara negara Mesir. Dia ngambil alih sistem dan memperbaikinya dari dalam. Pembalasan terbaik ya. Nah, selain ketahanan emosional, fase ini juga ngebahas diplomasi berisiko tinggi. Surah Toha, strategi ngelawan Firaun. Ini penerapan soft power. Betul, pendekatannya bukan kekerasan, tapi layina. Berbicara dengan lembut, menyasar langsung ke pusat kekuasaannya Firaun. Pelajaran buat kita, komunikasi elegan itu seringkali bisa mengalahkan arogansi kekuasaan dibandingkan benturan keras. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya, konsep Goa di surah Al-Kahf. Pemuda yang tertidur 309 tahun. Perlindungan strategis. Iya, bayangkan pendengar lagi di lingkungan kerja yang toksik banget, manipulatif, korup, Anda tahu Anda nggak bisa ngubah sistemnya sekarang. Dalam situasi asimetris kayak gitu, milih mundur itu bukan pengecut. Bukan kekalahan ya? Mencari goa Anda sendiri, mungkin resign atau ngebatasin interaksi buat jaga kewarasan, itu jeda strategis. Anda menarik diri buat nyelamatin integritas. Sampai iklimnya siap nerima gagasan pembaharuan yang Anda bawa. Oke, sekarang kita sampai ke transisi luar biasa, fase 4, Madinah awal. Transformasi dari sekedar gerakan menjadi sebuah negara. Pergeseran tektonik, strateginya berubah total. Moralitas personal yang dibangun di Mekah itu ternyata nggak cukup kalau nggak ada sistem. Harus ada sistem hukum ya. Sistem hukum yang adil bakal gampang digila sama struktur yang korup. Harus diinstitusionalisasi. Dan gebrakan terbesarnya menurut dokumen ini ada di surah An-Nisa. Revolusi hak perempuan. Ini jaring pengaman sosial loh. Bayangkan aja, di tradisi jahiliyah, Perempuan cuma dianggap harta warisan. tiba-tiba diubah statusnya jadi subjek hukum yang berhak nerima warisan dan mahar mutlak. Ini pergeseran ekonomi yang luar biasa. Keadilan sosial dipraktikkan langsung. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Komunitasnya kan makin besar nih di Madinah, makin beragam. Gimana cara nyatuin mereka? Jawabannya surat Al-Hujurat. Konstitusi kohesi sosial. SOP bermasyarakat. Ini melarang 6 penyakit sosial, termasuk hoaks, gibah, nyari-nyari kesalahan, sama tajasus atau mata-matai privasi orang. Dan ini relevan banget sama media sosial kita hari ini kan? Isinya misinformasi dan saling menjatuhkan. Cetak biru abad ke-7, ini udah prediksi kalau informasi yang beracun itu ancaman internal terbesar. Tanpa mitigasi hoaks dan gibah, kita nggak bisa ngebangun high trust society. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kalau di tim kerja, pada sibuk gosip, energi buat kolaborasi habis. Makanya, keadaban komunikasi itu infrastruktur utama sebelum bangun infrastruktur fisik. Luar biasa. Sekarang kita masuk ke tahap akhir, fase 5,
puncak kedaulatan masyarakat. Di sini ada dilema menarik dari penulis. Kan sering kita dengar penutup wahyu itu An-Nasr atau Al-Maidah ya. Yang bahas kemenangan atau kesempurnaan agama. Tapi di pendekatan tartib nuzul ini, tahap ke-114 atau yang terakhir adalah surat Al-Hadid, besi. Kenapa puncaknya malah besi? Analisis yang sangat tajam dari penulis. An-Nasr itu penutup misi, tapi Al-Hadid adalah puncak pembentukan struktur peradaban. Paradoks kekuatan? Besi itu melambangkan hard power, teknologi, ekonomi industri, militer. Jadi spiritualitas aja nggak cukup. Nggak cukup untuk mempertahankan peradaban di dunia nyata. Peradaban yang agung butuh dua pilar, Alkitab atau panduan etika, dan besi, kekuatan materi. Saya paham. Spiritualitas tanpa kekuatan material itu bakal gampang ditindas dan dijajah peradaban lain. Dan sebaliknya, kekuatan besi tanpa spiritualitas dan empati cuma bakal melahirkan Firaun baru, tirani. Keseimbangan yang sempurna ya. Jadi apa makna dari semua ini buat kita? Tuhan aja ngasih waktu 23 tahun buat proses ini, bukan sulap instan. Pengetahuan dari 114 tahap ini bukan cuma sejarah religius. Ini blueprint. Mulai dari kesabaran, ketangguhan emosional, ngelola konflik, sampai perpaduan etika dan teknologi. Para pendengar, sebagai arsitek di kehidupan dan ruang lingkup Anda masing-masing. Dan sebelum kita tutup penelusuran mendalam hari ini, saya mau meninggalkan satu pemikiran provokatif. Silakan. Coba renungkan ini. Jika kehidupan, atau mungkin karir Anda saat ini adalah sebuah peradaban yang sedang Anda bangun dari titik nol, Anda sedang ada di fase mana sekarang? Apakah Anda sedang tergesa-gesa mencari besi, mengejar kekuatan material dan jabatan tinggi, padahal Anda belum selesai membangun Iqra dan membersihkan kesombongan di fase pertama Anda? Tamparan keras itu. Pikirkan baik-baik. Terima kasih sudah ikut membedah arsitektur peradaban ini bersama kami. Teruslah menjadi pembelajar yang selalu merenungkan setiap proses dalam hidup. Sampai jumpa.